Info militer kali ini akan menampilkan sejumlah kapolda atau kepala kepolisian daerah yang akan berakhir masa dinasnya di tahun 2024 ini. Satu, Irjen Polisi Suharyono SIK SH, perwira tinggi Polri kelahiran tanggal 2 Desember 1966 ini saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Irjen Polisi Suharyono merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1992 dan penerima penghargaan Adi Makayasa. Beliau berpengalaman dalam bidang intel. Bila mengacu pada tanggal lahir Irjen Polisi Suharyono tanggal 2 Desember 1966, maka beliau akan pensiun pada tanggal 2 Desember 2024 nanti. Irjen Polisi Suharyono di tahun 2012 dilantik sebagai Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin. 2 tahun kemudian, beliau dipromosikan menjadi Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Di tahun 2015, beliau diangkat menjadi Analis Kebijakan Media Bidang Politik Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia atau Baintelkam Polri. Di tahun 2017, beliau berstatus perwira tinggi utama Baintelkam Polri penugasan pada Badan Intelijen Negara. Di tahun 2020, Irjen Polisi Suharyono ditugaskan untuk menjadi penyidik utama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan di tahun 2022 beliau dimutasikan untuk menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara. 2. Irjen Polisi Dr. Andes Armet Wijaya MH, perwira tinggi Polri kelahiran tanggal 22 Agustus 1966 ini saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu sejak tanggal 23 Desember tahun 2022. Irjen Polisi Armet Wijaya merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Bila mengacu pada tanggal lahir Irjen Polisi Armet Wijaya yaitu tanggal 22 Agustus 1966, maka tanggal 22 Agustus 2024 nanti dipastikan Irjen Polisi Armet Wijaya akan memasuki masa pensiun. Sepanjang karirnya di kepolisian, Irjen Polisi Armet Wijaya selain pernah menjabat sebagai Kapolda Bengkulu dari tahun 2022 sampai sekarang, beliau pun pernah menjabat sebagai Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Republik Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam di tahun 2018 sampai tahun 2019. Kapolres Berau Polda Kalimantan Timur di tahun 2009 sampai tahun 2011. Kapolres Bontang Polda Kalimantan Timur di tahun 2008 sampai tahun 2009. Kabak Binlat Pro Ops Polda Kalimantan Timur di tahun 2006 sampai tahun 2008. 3. Irjen Polisi Ida Bagus Kade Putra Narendra SIK MSI, perwira tinggi Polri kelahiran tanggal 27 Juli 1966 ini sejak tanggal 24 Juni tahun 2023 lalu ditugaskan untuk menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bali. Irjen Polisi Ida Bagus Kadek Putra Narendra merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Karirnya di kepolisian diawali sebagai Pamapta Polres Jambi di tahun 1992 sampai 1993, Kasat Lantas Polres Sarko di tahun 1993 sampai 1994, dan Tontar Akpol di tahun 1994 sampai 1996, dan Kitar Akpol tahun 1996 sampai 1997. Kasat Lantas Polres Brebes di tahun 1997, Kapolres Sorong Polda Papua di tahun 2008, Kapolres Sragen Polda Jawa Tengah di tahun 2010, Kapolres Semarang Polda Jawa Tengah di tahun 2011, Karo SDM Polda Sulawesi Tenggara di tahun 2014, Analis Kebijakan Media Bidang Gianstra ESDM Polri di tahun 2016, Karo SDM Polda Papua di tahun 2017, Karo SDM Polda Metro Jaya di tahun 2020, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kapolda Bali. 4. Irjen Polisi Dr. Andes Raden Umar Faruk SH MHum, perwira tinggi Polri kelahiran bulan September 1966 ini terhitung sejak tanggal 14 Oktober tahun 2023 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Irjen Polisi Raden Umar Faruk merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989
dan berpengalaman dalam bidang reserse. Dalam sepanjang karir di kepolisian, beliau pernah menjabat sebagai Kapolres Luwu Timur, Kapolres Blora, Kasubag Dukminpers, Bagduk Minop, Robinop Sops Polri di tahun 2009, Dirpamopvid Polda Maluku Utara di tahun 2011, Dirpamopvid Polda Bali, Analis Kebijakan Media Bidang Pamotvid Baharkam Polri di tahun 2014, Kapolres Metro Jakarta Timur di tahun 2015, Dirpamopvid Polda Jawa Barat di tahun 2016, Direktur Penanganan BPOM Republik Indonesia di tahun 2019, Wakapolda Sulawesi Barat di tahun 2020, dan saat ini beliau menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 Oktober tahun 2023. 5. Irjen Polisi Dr. Andes Teguh Pristiwanto, perwira tinggi Polri yang lahir pada tanggal 7 April 1966 ini, sejak tanggal 31 Oktober tahun 2021 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Irjen Polisi Teguh Pristiwanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 dan berpengalaman dalam bidang brimob. Sepanjang karirnya di kepolisian, beliau pernah menjabat sebagai Dan 1 Ki4 Ion tingkat 1 Mentaris Akpol Lemdikpol tahun 1989, Wakasat Lantas Polres Probolinggo Jawa Timur tahun 1991, Kabak Ops Polres Asahan Polda Sumatera Utara di tahun 1996, Kasih Ops Sat Brimob Polda Sumatera Utara di tahun 1999, Kasat Brimob Polda Nusa Tenggara Barat di tahun 2003, Kapolres Rembang Polda Jawa Tengah di tahun 2006, Kapolres Cilacap Polda Jawa Barat di tahun 2008, Dirsamapta Polda Maluku Utara tahun 2009, Dirsabara Polda Maluku Utara tahun 2010, Dirsabara Polda Bali di tahun 2011, Kasat Brimob Polda Metro Jaya di tahun 2015, Kabak Infotek Rojian Bank Lemdikpol Polri di tahun 2016, Pamen Baintelkam Polri penugasan pada Badan Intelijen Negara di tahun 2018, perwira tinggi Baintelkam Polri penugasan pada Badan Intelijen Negara di tahun 2019, dan sejak tanggal 31 Oktober tahun 2021 lalu, beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. 6. Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Angesta Romano Yoyol MM, perwira tinggi Polri kelahiran tanggal 21 Februari 1966 ini, terakhir menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo. Irjen Polisi Angesta Romano Yoyol bergelar Datuk Gindosati. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Terhitung sejak tanggal 21 Februari yang lalu, Irjen Polisi Dr. Andes Angesta Romano Yoyol telah memasuki masa pensiun. Itulah dia, deretan Kapolda yang akan memasuki masa pensiun di tahun 2024 ini. Dan sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.